Dibangun sekitar tahun 2015 Pak. Masalahnya gitu. Bangun tahun 2015 terus karena Covid, karena corona Ya, itu. terus tutup gitu. Ya, Iya. Terus kejadian ini kan pernah ada anak kecil katanya meninggal di sini Pak ya. Itu tahun 2020 Mas, ada corona tuh Mas. pas Covid. Ya, Oh, iya. corona terus tutup itu. Tutup ya. Kalau sumber airnya sendiri dari tok Pak ya. Dari sumber ya. Yang disalurkan ke sini lewat peralon-peralon Pak ya. Iya. Oke, Pak. Dulu awal mula untuk masuk 5.000. 5.000 sama. Terus karena harga dinaikkan jadi agak Ya, sepi. itu. Terus makin merosot pengunjungnya. Ya. Oh, berarti karena mahal Pak Ge. Ya, iya. Iya. Kalau anak kan bawa anak dua, kalau satu, Iya. dua. Nah, Iya. ibunya, bapaknya kan mungkin ikut sekalian. bayar sendiri. Bayar lah, kartu ya. juga. Ya. Terlalu keras ya. Kalau berat ya Pak Ge. Mahal ya. Ya, makanya. Terus lama-lama makin sepi. Nah, kalau 5.000 terus itu sampai bapak ibu 5.000 lah, 15 kalau orang tiga Iya, ya, iya. nggak apa-apa gitu. Iya Pak Ge. Malah 10 kok setengah 10 bu orang tiga berapa? Iya, Ayo, 10 ya Pak Ge. nah, Iya Pak Ge. Saya izin jalan-jalan Pak Ge. Hah? Izin jalan-jalan berikut Ge. Iya mah. Iya Pak Ge. Sampai sana di atas ini loh. Iya, Pak. Coba. Iya Pak Ge Pak. Ya, Ya suan Pak. Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi bersama aku. Di sore hari ini aku mau mengeksplor sebuah waterboom ya. Ini ada di daerah Ungaran teman-teman. Cukup menarik ya. Sebuah waterboom yang sejak COVID-19 tutup teman-teman. Dan lokasi ini dibangun pada tahun 2015. Di sini ada sebuah loket teman-teman. Loket pembayaran ya. Di sini selain waterboom, selain kolam renang juga ada kolam pemancingan juga teman-teman. Kita shoot yuk bagian sini yuk. Nih, ini adalah bagian kolam pemancingan teman-teman. Cukup tinggi ya, 1,5 meter ya. Yoi teman-teman, welcome back, ketemu lagi bersama aku mengeksplor sebuah waterboom yang ada di daerah Ungaran teman-teman. Wow, seru sih. Suatu tempat yang menarik, yang ada cerita juga, cerita horornya juga teman-teman. Kita jalan-jalan yuk. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Kolam pemancingannya di sini. Terus untuk area sana itu kolam renangnya teman-teman. Pada tahun 2020 pernah terjadi kasus ya. Ada seorang anak sekitar usia 5 tahun meninggal dunia teman-teman. Itu karena kelalaian orang tua ya. Fix karena kelalaian orang tua aja teman-teman. Bukan karena ada pengganggu atau mungkin sosok-sosok makhluk halus yang mengganggu, itu bukan. Itu karena fix kelalaian orang tua. Sehingga sang anak tersebut tenggelam teman-teman, nggak bisa menyelamatkan diri ya. Lokasi ini makin lama makin sepi. Awalnya itu ramai teman-teman. Awalnya ramai karena apa? Karena bayar tiketnya itu cuma 5.000 awalnya teman-teman. Awalnya cuma 5.000. Dan banyak dari daerah-daerah sekitar sini, dari luar daerah sini pun pada kesini karena sangat murah banget ini kolam renang. Seiring berjalannya waktu, akhirnya harga tiket pun dinaikkan teman-teman menjadi 10.000 karena biaya tiket yang cukup mahal untuk daerah perkampungan ya. Jadi makin lama makin sepi teman-teman. Ini untuk anak-anak ya. Ini untuk anak-anak teman-teman. Dan itu ada bapak-bapak warga sini yang jaga sini. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga sih. Katanya dulu ramai ya. Katanya dulu ramai banget. Ini prosoternya di sini teman-teman.
Persediaan untuk anak-anak ya. Kita coba naik ke atas yuk. Kita lihat untuk kolam renang yang orang dewasa teman-teman. Yuk. Wow, sudah kayak gini, semak-semak gini. Di sini ada sebuah gazebo yang ambruk teman-teman. Gazebo ambruk ya. Inilah kolam renang untuk dewasa teman-teman. Kalau kita lihat sih nggak mungkin ya sebuah kolam renang ada di perbukitan teman-teman. Ini termasuk perbukitan ya di sini ya. Dan di sana pun ada proyek perumahan itu. Kalau dipikir-pikir, dari mana sumber airnya teman-teman? Tapi ternyata di area sana ada sumber air alami yang disalurkan ke sini teman-teman. Sumber air alami yang disalurkan ke sini lewat peralon-peralon ya, pakai pompa ya. Sana itu persawahan teman-teman. Area sana itu persawahan ya. Sumber airnya itu ada di sini, ada di sekitar sini, terus dialirkan ke sini teman-teman. Oke. Kita telusuri lagi yuk, lebih dalam. Wow. Tiga tahun berlalu, itu ada yang merawat, ada yang jaga tapi nggak dirawat teman-teman. Kayak gini ya. Oh ya, ini itu dulu persawahan teman-teman. Terus karena proyek dari Pak Lurah ya, dibangunlah sebuah wahana kolam renang, juga pemancingan, biar rame itu. Ini proyek dari Pak Lurah sendiri teman-teman. Tadi aku sempat ngobrol sama bapaknya yang jaga sini. Pasca kejadian ada anak kecil meninggal dunia, tempat sini jadi sedikit agak angker teman-teman. Ini yang ngomong bapaknya sendiri, bukan saya. Tadi aku sempat nanya, Pak, apakah di sini lokasi angker? Bapaknya bilang, iya mas, setelah pasca kejadian anak kecil meninggal dunia. Ada apa Pak? Banyak orang yang lewat di sini. Itu kan jalan teman-teman, itu kan jalan itu. Banyak orang yang lewat ke sini itu sering dinampakin ya, sesosok ular besar teman-teman. Sesosok ular besar, tapi itu siluman teman. Tapi itu siluman ya. Yang lihat justru malah orang lewat. Banyak saksi mata. Dan di sini ada sebuah gazebo teman-teman. Aku yakin dulu pasti lokasi cukup asik ya, waktu masih aktif ya. Sebuah gazebo. Dan di sana itu rumah makan teman-teman. Itu rumah makan ya. Tuh. Sana juga gazebo, itu pemandangannya itu sana, pemandangan persawahan. Kita telusuri lagi yuk, lebih dalam lagi. Wow. Seperti ini teman-teman, sebuah rumah makannya. Oke. Dan saat ini tepat jam 3 sore teman-teman, asar ya. Tuh. Ada sebuah toilet. Yoi, permisi, ini bagian dapurnya teman-teman. Karena ini rumah makan, jadi ini bagian dapurnya ada di sini ya. Kelihatan ya.
Dan di sini masih ada tandon ini. Ini tandon nih nggak berfungsi teman-teman, eman-eman loh ini loh. Ini eman-eman loh ini. Harusnya ini diambil aja ini. Jangan ditinggal di sini. Oke. Ini itu 2 lantai tapi kok nggak ada tangganya ya? Tangga ada di mana ya? Nggak tahu teman-teman. Nggak ada tangganya loh, ini 2 lantai loh ini. Sebuah kolam renang ada di persawahan teman-teman, dan bapaknya bilang pernah ada seekor monyet berkeliaran di sini. Wajar sih kalau ada monyet berkeliaran di sini sih. Karena ini alam bebas teman-teman. Di sini tuh cukup alami ya. Tuh. Alami banget ini. Butuh berapa miliar lagi ya untuk memperbaiki ini semua ya. Mungkin suatu saat akan diaktifkan lagi teman-teman. Mungkin suatu saat akan diaktifkan lagi ya. Anggaran cukup gede, tapi kalau harga terlalu mahal jadi para pengunjung pun jadi mikir juga teman-teman. Mau kesini jadi mikir kalau terlalu mahal ya. Cocoknya sih sekitar 5.000 sampai 7.000 lah. Karena ini kan jauh dari perkotaan teman-teman. Untuk harga segitu cocok lah. Masuk sini tiketnya 7.000 masih oke lah. Tapi kalau sampai 10.000 untuk area perkampungan, wah terlalu mahal teman-teman. Kalau nampak dari atas seperti ini teman-teman. Keren ya. Keren banget loh ini loh. Cukup luas. Sebuah persawahan yang disulap menjadi kolam pemancingan sama kolam renang teman-teman. Rosodan di sini hancur. Oh, ini ada loker-loker di sini teman-teman. Ini penitipan sandal sepatu mungkin ya di sini ya. Porak-poranda kayak gini. Dan itu bapak penjaganya juga sedang panen teman-teman. Lagi mepe ya, jemur padi. Pak, ini kolam untuk anak-anak di sini teman-teman. Sana kolam pemancingan. Jadi dulu rame banget. Sini dulu rame banget. Serius. Cukup luas sih. Ada sih 2 hektar sih di sini. Kita cabut lagi teman-teman, balik lagi ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari aku ya. Segera jalan-jalan di salah satu wahana kolam renang dan pemancingan teman-teman. Ada di daerah Ungaran ya. Dan cukup eman-eman sih, sebuah wahana terbengkalai. Harusnya menjadi tempat favorit lah. Harusnya diaktifkan lagi lah di sini lah. Oke. Terakhir dari aku, selamat sore dan sampai jumpa.